Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu peserta orientasi P3K di Bawaslu. Sebelum kita mulai sesi pada hari ini, lebih baik kita berdoa. Menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga pelatihan pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Baik, sebelum kita memulai sesi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu semua. Jadi perkenalkan, nama saya Hans Karunia Hamonangan. Saya adalah Widya Suara ahli pertama di Bawaslu. Yang kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh atau mungkin bertanya ya terkait materi pada hari ini, silakan bisa langsung menghubungi nomor di sini atau mungkin juga bisa langsung via email, mungkin lebih formal, lebih santai gitu ya. Dan juga bisa via LinkedIn juga silakan di-add. Kurang lebih seperti Bapak Ibu semuanya ya. Nah, untuk merefresh mungkin Bapak Ibu di tengah kondisi yang banyak kegiatan pada hari ini, banyak mungkin hal-hal yang harus difikirkan gitu ya. Mungkin jadi banyak pikiran gitu. Mari kita mulai dengan bermain games terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri sebentar. Izin ya untuk berdiri. Nah, jadi nama gamesnya adalah rumus benar salah. Jadi Bapak Ibu nanti dengarkan instruksi dari saya. Diawali dengan kata benar salah. Jika saya menyebutkan pertama kali benar salah, lalu ada dua instruksi, silakan lakukan instruksi yang pertama. Sebagai contoh, benar salah, duduk berdiri. Nah, betul. Jadi saat saya bilang benar salah lalu ada kata-kata duduk berdiri, maka Bapak Ibu silakan untuk duduk seperti itu. Kita coba sekali lagi ya, supaya lebih mantap ya. Oke, siap? Dengarkan kata-kata saya ya. Benar salah, duduk lompat. Iya, betul. Biar saya tepukan tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau berbagi, kira-kira apa sih esensi dari permainan tadi? Ada yang mau memberikan statement? Mungkin mau silakan dengan Mas Evan dipersilakan. Untuk lebih melatih fokus dan konsentrasi. Betul. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Evan ya. Jadi memang pada game tadi yang utamanya adalah melatih fokus Bapak Ibu semua. Karena memang di kondisi yang saya bilang tadi, banyak kegiatan, pelatihan yang mungkin padat sekali ya. Terus tambah lagi harus mengikuti pelajaran pada sesi kali ini. Semoga dengan telah diikuti games tadi bisa lebih fokus dan juga lebih bersemangat untuk mengikuti sesi pada hari ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Apa yang akan kita pelajari sebenarnya pada hari ini? Ada yang mau berbagi? Silakan dengan Mbak Angel. Penyusunan SKP. Penyusunan SKP. Oke, ada lagi? Perencanaan RHK. Perencanaan RHK dari Mbak Gerhana ya? Iya, itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kayaknya udah lumayan paham nih tentang apa materi yang akan dibahas pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang 3 tahap. Jadi dalam proses perencanaan kinerja ternyata tuh ada beberapa tahap yang perlu kita lewati terlebih dahulu. Terkait perencanaan kerja dulu berdasarkan strategis organisasi dan unit kerja, lalu juga ada terkait penetapan perjanjian kerja atau PK dan cascading, dan juga perencanaan kinerja individu P3K. Wah, mukanya kayaknya berpikir apa ini, materi apa ini gitu kan. Kayak berpikir keras dari muka-mukanya ya. Nah, untuk itu, nah ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan ambil handphonenya, silakan di-scan. Kira-kira apa sih kendala Bapak Ibu dalam proses penyusunan SKP? Jadi saya berikan waktu 2 menit, silakan ditulis apa sih yang dikendala gitu ya. Karena kan berkaitan dengan tadi saya bilang perencanaan kinerja. Itu ujung nanti kan ke SKP. Silakan diisi, saya berikan waktu 2 menit. Ya, sudah 2 menit ya. Kita langsung lihat hasilnya. Nah, ternyata dari hasil ya kurang lebih pengambilan sampel di kelas ini ya, ternyata yang paling menjadi kendala terbesar terkait dengan bingung cascading. Mungkin Bapak Ibu kayak bingung ya, ini cascading itu apa sih? Nah, oleh karena itu kita akan mendiskusikan lebih dalam dan mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau memberikan pendapat bisa langsung raise hand saja ya. Jadi kita di sini kelasnya santai tapi tetap pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita masuk dulu nih terkait dengan perencanaan kinerja organisasinya. Ternyata Bapak Ibu sebelum menurunkan hasil dari apa yang harus dikerjakan pimpinan, turun langsung ke Bapak Ibu, itu harus berdasarkan pada apa yang menjadi perencanaan strategis organisasi, yaitu
Bawaslu. Seperti itu. Jadi Bawaslu itu kan mungkin punya tujuan, punya visi dan misi. Nah, itu diturunkan ke perencanaan kinerja pimpinan yang nantinya akan langsung turun ke perencanaan kinerja Bapak Ibu semua. Seperti itu. Seperti ini ya. Ada dari perencanaan terlebih dahulu, lalu ada pelaksanaan, penilaian, dan juga tindak lanjut. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua yang paling penting adalah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan apa yang perlu dikerjakan, sehingga akhirnya nanti ada penilaian yang semoga Bapak Ibu nilainya mendapatkan hasil terbaik semua. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Biar nggak ngantuk, biar tetap semangat seperti itu ya. Saya izin lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi ditanyakan sama Bapak Ibu semua. Apa sih sebenarnya cascading itu? Jadi kalau di slide ini, cascading adalah proses penurunan target atau kinerja dari tingkat organisasi atau pimpinan ke tingkat individu. Ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu semua ya, bahwa dalam proses menyusun, proses perencanaan kinerja itu harus berdasarkan apa yang harus dikerjakan oleh pimpinan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengerjakan suatu pekerjaan, ternyata nggak linear nih dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan. Takutnya nanti Bapak Ibu mendapatkan nilai yang nggak sesuai. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi itu yang paling penting ya, tolong dipahami. Saya yakin pasti Bapak Ibu sudah paham, tapi itu tolong untuk digarisbawahi lebih tebal lagi agar nantinya bisa membuat sebuah perencanaan yang lebih maksimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu daripada bingung ya, daripada berpikir ini apa sih yang dijelaskan oleh saya gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan bisa menyaksikan video yang akan saya tampilkan. Ini kurang lebih terkait gambaran umum terkait bagaimana proses perencanaan kinerja individu untuk P3K. Izin saya putar ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu videonya ya. Jadi intinya adalah penggambaran bagaimana penurunan dari proses untuk menyusun RHK dari organisasi bagaimana punya tujuan, lalu turun ke bagaimana sebuah organisasi kepemimpinan dan juga ke staf. Sehingga ada yang namanya kesinambungan. Seperti itu. Ya, izin saya lanjutkan ya. Bapak Ibu bisa menyaksikan nanti, bisa di follow YouTube saya, bisa sambil lihat juga. Silakan agar dapat dipahami lebih detail atau mungkin menambah ataupun merecall kembali pengetahuan terkait perencanaan kinerja. Izin sebentar. Nah, ini yang penting. Sudah saya jelaskan tadi ya di awal terkait bagaimana prosesnya segala macam. Kita akan coba langsung simulasi. Jadi nanti dibagi langsung ya ke dalam 2 kelompok. Masing-masing sudah punya tugas dan jabatannya masing-masing ya. Sudah dikelompokkan tadi ya. Nah, contohnya nih, hasil kerja pimpinan, meningkatnya pengawasan pemilihan yang inklusif. RHK-nya turunannya adalah tersusunnya draft modul pengawasan untuk kelompok rentan atau disabilitas. Jadi yang paling penting harus menggunakan kalimat kerja. Tersusunnya, terselenggaranya, terdokumentasinya, yang pasti Bapak Ibu sudah paham, tapi tolong diingat kembali agar nanti bisa lebih maksimal. Silakan di-scan QR Padlet yang ada di sebelah kiri. Itu nanti fungsinya untuk Bapak Ibu memasukkan apa yang Bapak Ibu perlu diskusikan bersama kelompok terkait bagaimana diturunkan dari rencana pimpinan ke Bapak Ibu semua. Saya berikan waktu 10 menit, dipersilakan. Ya, sudah selesai ya, 10 menit ya. Jadi kita langsung saja, saya minta volunteer 1 kelompok, dipersilakan. Baik, silakan Mbak Devi untuk maju ke depan. Saya sambil tampilkan, jadi dikirimkan ke Padlet ya. Ya, jadi ini hasil dari kelompok 1, dipersilakan. Baik, jadi hasil dari kelompok 1, hasil kerja pimpinan adalah penyelenggaraan pelatihan yang mana RHK-PPK-nya terselenggaranya pelatihan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Mbak Devi atas penjelasannya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa digambarkan bahwa oh ternyata emang dari proses hasil kerja pimpinan itu nanti turunannya adalah bagaimana kita sebagai staf itu bisa memenuhi, membantu lah, katakan sebagai tim ya. Ada pimpinan, kita sebagai staf memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pimpinan. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sudah cukup paham. Nah ini, menuangkan peran ke dalam rencana hasil kerja. Jadi kalau RHK itu, dari turunan pimpinan ke kita, itu kan ada 2 Bapak Ibu. Ada tusi
utama, ada TUSI tambahan. Nah, saat Bapak Ibu mulai untuk menyusun, diperhatikan terkait dengan TUSI-nya agar tidak terjadi suatu hal yang tidak sesuai seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, apakah ada pengaruh kalau misalkan RHK tambahannya itu lebih banyak daripada RHK utamanya? Wah, pertanyaan yang menarik ya. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Silakan, Mbak Gerhana. Mungkin kalau menurut saya itu tidak bermasalah karena selama itu masih berhubungan terkait pekerjaan organisasi atau juga memperoleh lembaga. Betul sekali, tepuk tangannya untuk Mbak Gerhana ya. Ya, betul. Jadi, tadi yang disebutkan oleh Mbak Gerhana bahwa yang paling utama bukan sebanyak apa nih yang utama atau yang tambahan, bukan. Tapi sebagaimana atau sejauh mana apa yang dikerjakan itu telah memenuhi kebutuhan lembaga atau pimpinan. Itu lebih penting. Mau RHK-nya mungkin lebih banyak RHK tambahan yang dikerjakan, selama itu tetap memenuhi kebutuhan dari pimpinan atau lembaga, itu diperbolehkan sekali. Karena ingat, penilaian tetap dari pimpinan. Itu harus paling penting. Makanya saya tegaskan, binalah hubungan yang baik dengan para pimpinan. Bapak Ibu semua ya, agar dapat nilai yang terbaik. Seperti itu. Nah ini cara mengukur keberhasilan RHK dengan formula IKI Smart. Ini penting ya. Jadi Bapak Ibu ada 3 hal yang perlu dipahami terkait konteks kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Penyusun RHK dipastikan bahwa 3 hal yang terpenuhi serta harus memenuhi konsep SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ya, jadi ini bisa dipahami. Ini sebenarnya lebih ke bagaimana nanti Bapak Ibu dapat memperkirakan apa yang dapat dinilai dari RHK yang telah dibuat. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini SKP yang ideal adalah kumpulan dari nilai yang bagus terkait kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Itu Bapak Ibu semuanya. Inilah contohnya ya. Kurang lebih seperti ini contohnya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah membuat. Jadi gambarannya kurang lebih sama, tapi yang penting yang saya tekankan adalah terkait penggunaan kata sifat atau kata kerja. Ya. Nah, mari kita perkuat atau kita tes sejauh mana Bapak Ibu telah memahami terkait apa yang dikerjakan. Silakan di-scan ya barcode yang tersedia. Ini Bapak Ibu akan mengerjakan soal di Quiz Wizard. Ada total 10 pertanyaan, silakan dijawab. Saya beri waktu 10 menit. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah selesai ya. Ini hasil sudah saya tampilkan ya, bahwa ini adalah hasilnya, bahwa yang penting bukan terkait sebaik apa Bapak Ibu menjawab, tapi yang penting adalah Bapak Ibu memiliki pemahaman. Pemahaman yang baik tapi tidak dipraktekkan dengan baik, itu menjadi sebuah hal yang tidak sesuai atau tidak baik ya. Yang paling utama tuh praktik. Maka saat nanti di sesi selanjutnya Bapak Ibu mungkin akan menyusun SKP, diharapkan sudah memiliki modal dari materi yang telah saya sampaikan dan juga hasil diskusi kita selama perjalanan sampai sesi atau waktu saat ini ya. Seperti itu Bapak Ibu, dan kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi apa sih yang kita pelajari pada sesi hari ini? Ada yang mau bantu? Silakan Mbak Gerhana. Jadi yang bisa dipelajari itu adalah konsep cascading, itu merupakan konsep turunan pekerjaan dari pimpinan ke individu yang ada di bawahnya. Baik. Ada lagi mungkin? Silakan Mbak Devi. Jadi dalam penyusunan RHK dan pencapaian kinerja itu harus berbasis konsep SMART, dan itu adalah sebuah SKP yang ideal. Baik, itu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi betul ya. Jadi bahwa yang paling penting kita memahami konsep cascading, bagaimana menurunkan pekerjaan pimpinan menjadi pekerjaan kita, dan juga perlu spesifik ya dengan TUSI, tapi tetap harus disesuaikan juga. Kalau emang perlu dibuat RHK tambahan, dipersilakan. Yang penting memenuhi kebutuhan lembaga dan perlu fokus pada konsep SMART yang tadi saya jelaskan di awal. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan dihubungi ya, nomor yang saya berikan tadi. Dan di sesi selanjutnya semoga dalam proses penyusunan, Bapak Ibu dapat menyusun RHK dan juga SKP yang baik, sehingga mendapatkan penilaian terbaik dari pimpinan Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.